ada 700 buah. Ya, jadi dilipat gandakan 700 kali. Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasannya bahkan lebih dari itu, tergantung keikhlasan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Masa 2000 enggak ikhlas ya? Kalau 2000 dikali 2 juta, 4 miliar di sisi Allah. Allah. Ya. Kalau di Jakarta atau di Jabodetabek itu kan Indomaret tuh banyak banget. Di sini udah ada belum? Alfamaret, Alfamidi. Itu kalau di Jakarta itu ibu-ibu suka gondok. Saya bilang gak usah gondok lah Bu. Gimana gak gondok Ustaz? Siang-siang inget, wah ntar sore masak. Hah? Ada yang perlu dibeli, pergi ke Indomaret. Ya. Cari-cari nggak ada, panas-panas, balik lagi keluar. Pas ibu-ibu naik motor, ada yang narik di belakang, terus tuh. Tadi nggak ada, terpaksa ngeluarin duit 2000 dari dompet. Bu, 2000 aja nggak ikhlas, ya orang miskin. Pasti mau menerima 1000, 2000 orang miskin. Tahu pahalanya Bu? Barang siapa yang berinfak untuk para janda miskin dan fuqara wal masakin. Ya fuqara dimasakin. Oh bukan begitu Pak Ustaz. Fuqara itu fakir. Miskin ya jamaknya masakin, bukan bahasa Indonesia ya kan. Ya. Kalau dompet, saya pernah kerja sebagai direktur makmal pendidikan dompet duafa Republika. Jadi cara ngukur orang fakir dengan orang miskin itu setahun nisabnya. Jadi kalau dia memenuhi kebutuhannya kurang dari 100%, dia kurangnya 40% kira-kira gitu. Maka dia itu miskin. Kalau fakir itu kurangnya 60% gitu. Ya, makanya didahulukan fuqara wal masakin gitu. Dulu ini yang fakir, miskin ya. Nah, gitu. Barang siapa yang kita keluar ya dari rumah kita untuk menolong para janda, kemudian fuqara wal masakin, itu pahalanya kata Rasulullah dalam hadis Bukhari seolah-olah dia berpuasa sepanjang siang walaupun dia nggak puasa. Ini di luar Ramadan. Malamnya dihitung sepanjang malam dia qiyamul lail. Coba bayangkan. Allah, apalagi puasa double dong, gitu. Tapi ibu-ibu curiga kalau para janda, ya kan? Gitu. Janda yang mana nih? Gitu. Ini janda Tomisnya, jandanya Tommy Soeharto. Tommy Soeharto masih hidup. Sekarang tinggalnya di Amerika tuh, si Tata. Bisa tahu aja. Pernah saya datang ke sana, ke rumah Tommy Soeharto. Gitu. Ya, masuk cendana, wah aman. Masuk ke rumah Tommy Soeharto. Waktu itu ngurus mobil, itu. Wah, kok saya mules nih. WC di mana? Masuk WC-nya aja kayak kelas. Ya, luas amat. WC-nya wah bersih lah ya, Masya Allah. Kita betah padahal itu tempat kediaman setan. Ya Allah, itu para janda. Jadi mau kemana Pak? Mau janda, hadisnya kata Ustadz sahih. Janda mana? Itu. Oh iya, usianya 70 tahun. Begini. Ya.
Habis dari sono janda yang 15 tahun. Teriak ibu-ibu ya kan. Pantesan alasan semangat. Hadisnya sih iya katanya. Tapi dia ditinggal suaminya. Oh iya, sama. Ya menurut catatannya ya Hotman Paris kan sakit tuh. Ngoceh aja tuh. Ngomelin Ahok. Katanya, Ahok, kalau situ ya komisaris utama gaji ente tuh setahun sekian miliar, kasihin tuh para fakir miskin gitu. Kok ente nggak tahu anak buahnya dirut sampai bawahnya itu kena ya kan gitu, melakukan kejahatan. Kalau kepala sekolahnya aja tahu guru melakukan ini ya, ibarat kepala sekolah katanya gitu ya. Nah, lihat ya, Masya Allah, 7,5 juta orang itu dalam keadaan nganggur. Saya yakin katanya ya lebih itu yang tercatat. Ya. Yang miskin, ya Allah, miskin ekstrim, kan ada hujan ekstrim, musim ekstrim. Ini ada istilah baru, miskin ekstrim, ekstrim ya. Jadi luar biasa tuh, Masya Allah ya. Ini saatnya mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ditingkatkan pahalanya oleh Allah tuh ya. Kata Nabi dalam hadis yang panjang, Allah mencintai orang-orang beriman ya. Khairun nas, bahkan disebut manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang dicintai oleh Allah adalah yang bermanfaat ya untuk sesamanya, gitu. Jadi luar biasa tuh kasih sayang Allah tuh. Jadi kalau siapa yang dicintai, yang bermanfaat, jangan yang bikin troublemaker ya, bikin masalah terus gitu. Ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Wahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah yang membuat muslim bahagia, surur ya. Masya Allah. Coba anak-anak waktu saya jadi pas sekolah di Nurul Fikri itu, anak-anak ayo kumpulin infak Ramadan. Anak Nurul Fikri yang infak bukan anaknya, bapaknya. Ya sekali infak tuh 100.000 sehari, 200.000, 500.000, kan banyak. Hanya kita kumpulin banyak amat ya. Ya udahlah, kalau infak ini ya besar, guru-guru kebagian, ya, gini sururun ya, Masya Allah. Komite gimana kalau buat guru-guru juga? Iya Ustadz nggak apa-apa. Dapat berapa juta tuh setiap guru tuh ya. Ini belum yang dikumpulin oleh komite ya kan. Ini dari infak Ramadan. Kemudian setelah itu kita beliin apa nih? Jadi anak-anak yang sudah pagi radius 100-200 meter dari sekolah. Oh di sini sih orang kaya semua ya. Oh di Nurul Fikri itu kampung. Jadi nenek-nenek yang nggak ada giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata anak-anak ngomong apaan tuh? Ya, udah masuk aja masuk. Nek, ini dari kami sirup, beras, ini gotongan mereka tuh. Nangis tuh, fafadat aina. Nangis, terima kasih cu. Ya, cucu siapa ya? Dia terima kasih, Allah nikmat ya. Sampai ini air matanya menjadi saksi nak.
di hari kiamat kebaikan engkau. Allah hebat. Ya, bagian itu orang-orang miskin jadi memberikan kebahagiaan. Au takshifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan mereka. Yang miskin ini, ya. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang mereka. Ya, hutangnya apa? Hutang motor, tinggal berapa bulan lagi? Tinggal 10 bulan lagi. Biar saya yang bayarin tiap bulan. Masya Allah, pasti dia berterima kasih nggak henti-hentinya cium tangan kita. Ya, bolak-balik kayak Habib. Ya. Kenapa? Utangnya dibayarin. Masya Allah. Jadi ini di negara kafir Ibu, Australia, ya, ceramah sejak 2015 sampai 2019 ya, Covid nggak boleh masuk 2 tahun. Baru 2022 yang lalu saya ke sana lagi. Ya, makanya nggak Ramadan di sini. 2023 baru bisa dihubungi oleh Ustadz siapa? Ustadz Munif 2023 ya. Nah, saya kesini lagi 2024 enggak, 2025 sekarang. Masya Allah ya. Wah, di Australia itu, di Australia habis ceramah gini, saya bilang saya punya anak 8, satu meninggal gitu ya. Oh, pas turun dari situ ada banyak orang Padang nih Bu, itu merantau. Waduh, namanya Udajon. Ustaz 8, sama mana saya 4 anak laki-laki, 4 perempuan. Itu bisa kesini gimana Pak John? Dulu kita nekat aja pakai visa turis 3 bulan, kita nggak balik ke Indonesia. Gitu, beli mobil murah, ya. Mobil di sana nggak ada angkot, harus punya mobil. Mobil itu 15 juta dapat. 20, 25, anak saya dulu beli yang 25 apa 30 gitu ya. Bisa tuh. Apalagi di sini ada mobil Sunda, murah tuh. Mobil Sunda namanya mereknya Cenia, ya kan? Ada nggak? Nah, Cenia tuh Sunda tuh. Murah. Senia Ustadz Senia Cenia, ya. Nah, itu murah tuh, beli. Masuk. Kita mandinya di masjid Pak Ustadz, masjid Turki itu gede. Makanya mental khalifah di Melbourne ada, di Sydney ada, di Gold Coast ada, di Perth ada, di Canberra ada. Itu yang diriin adalah G2G, government to government, ya, dan punya kompleks. Imam, nah makanya sekolahnya Erdogan itu imam khatib. Ya, sekolah di situ dia lulus dikirim ke seluruh dunia. Jadi imam salat sekaligus khatib. Gitu namanya imam khatib. Nah, itu makanya Islamnya bagus. Erdogan lulusan imam khatib. Saya ke Turki tahun 2021 ngunjungin tuh sekolahnya Erdogan dan sebagainya. Subhanallah. Nah, kita lihat di situ, Allah. Kalau kita kredit rumah di sini 15 tahun sama 20 tahun. Kalau kebutuhannya untuk konsumtif itu nggak ada bank syariah. Itu dikasih 2% setahun. Kalau kita berapa? Masya Allah. Ya, BI rate aja 8%, ke bank konvensional 10, 11, 12% setahun. Kalau 12, ya 1% per bulan. Ini 2% setahun. Ada orang Padang juga baru beli rumah, usianya udah 60 tahun. Istrinya orang Sunda, neneng. Anaknya 1, ya Syifa apa siapa tuh, masih SMA. Kira-kira kalau di sini ngajuin kredit usia 60 tahun ke bank dikabulin apa enggak? Kagak. Di sana dikabulin tuh, beli rumah 500 meter tanahnya, dia luasnya rumahnya itu
ya sepertiga atau ya sepertiga dari tanah itu. Bagus. Dia cuma di sana tidak ada gokar, tidak ada grab car, yang ada adalah yang dari Amerika apa? Bukan grab, bukan gokar, apa? Uber. Ya dia nyari duit sampai di Uber tuh ya. Nah, supir Uber dia itu boleh berapa? Kira-kira harganya 5 miliar gitu. Nah kan nggak boleh 60. Tapi bang punya anak nggak? Punya anak SMA kelas berapa? Kelas 1. Ya, nanti utangnya diwarisin ke situ. Gitu. Ya 2%. Masya Allah. Nah udah John itu ada yang lapor orang Indonesia. Dia tidak punya visa untuk menetap, PR, permanen resident atau yang temporer. Nggak ada. Dilaporin. Yang laporin dapat $5.000 kali 10.000, 50 juta. Tuh ada tuh Dajon, rumahnya ya, nggak punya surat-surat. Akhirnya datengin siapa? Didatengin oleh siapa? Ya oleh 3 institusi. Kayak kita polisi, imigrasi, sama dinas sosial. Mana surat-surat? Nggak ada. Deportasi. Wah, nangis anaknya kan, waktu kecil-kecil. Kata dinas sosial, ini siapa ini? Anak bapak semuanya. Anak siapa lagi? Nangis tuh ya, Masya Allah. Ya polisi sama itu, sebentar kita rundingan dulu. Akhirnya kata udah John, kabar gembira nih Pak. Ya, kata atasan kami, Bapak boleh tinggal di sini, dikasih permanen residen, gratis. Kemudian Bapak nggak boleh tinggal di sini. Ini kamarnya cuma 3 ya. Di sini 4 laki-laki, 4 perempuan, anak-anaknya sama bapak ibu. Iya, nggak boleh, mesti 9. Dia manusia katanya gitu. Ini aja bayarnya udah empot-empotan. Apalagi kamar 9. Enggak. Kami yang nyariin, kami yang bayarin, negara hadir loh. Allah pas datang situ ya, dicari 9 nggak ada, cuma ada 5 kamar. Akhirnya diberikan. Nih anak-anaknya ngapain nih? Ibu ngapain? Ngajak kerja di McD. Bapak supir truk. Oh. Terus ketika bapak ibu keluar, anak gimana? Yang sekolah berapa dari 8? Waktu itu 3. Yang 5 kita kunci aja katanya. Wah kagak boleh kata orang Australia. Kalau kebakaran gimana? Ditangkap saudara. Gitu. Kalau 5-5-nya ditaruh di daycare nggak mampu lah. Karena satu anak 1 hari biayanya $80. 800.000 kali 5, 4 juta sehari. Gak bisa. Waduh, udah gini aja. Ibunya nggak usah di McD. Diam di rumah. Terus nyari uangnya gimana? Dikasih oleh pemerintah sebulan 65.6.500 dolar. Tuh hadir tuh negara. Kira-kira di Indonesia kapan itu? Allah, ya ini nih, ya. Out tatrudu anhujuan, atau menghilangkan rasa laparnya kata Nabi. Wali an amsyiya ma'a akhi fi hajatin. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, untuk menolong saudaranya. Ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahron. Jadi aku itu lebih baik jika kamu keluar membantu saudaramu yang lapar, membayarkan hutang, membuat mereka bahagia. Itu Allah lebih cintai ketimbang kamu itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Tuh bayangkan. Ayo kita Ramadan ini cari, ya, di mana di pelosok-pelosok, minta pada Pak RT, ini uangnya, ya. Sekolahkan mereka ke Jawa sehingga menjadi cerdas. Masya Allah. Ini Bapak Ibu Ramadan.
Ya, al hasanatu bi asyri amsalha. Ya, ila sab'i mi'atu dhi'fin, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Mari kita berinfak, kasih takjil di mana-mana. Mana kita data? Kenapa orang Islam bisa masuk Kristen? Karena setiap masuk gereja itu didata. Mana hadir ini, ibu butuh apa, kemudian bapak butuh apa, dikasih. Emang dananya besar. Karena zakat mereka harta itu 10%, kalau kita 2,5%, kalau ada ya. Nah ini ya Ramadan. Kemudian yang terakhir, karena nggak usah panjang-panjang Pak Ustadz, ya puasa dan Al-Quran itu nanti menghadap Allah. Kata Nabi itu, kata puasa, ya Allah, aku telah menahannya di siang hari dari makan, minum, dan menahan hawa nafsunya. Berikan kesempatan aku nanti di hari kiamat, aku akan menolongnya, memberikan syafaat. Al-Quran gak mau kalah. Ya Allah, aku Al-Quran. Pada malam-malam Ramadan, mereka mengikuti sunnah ya Rasulullah. Tiap malam Rasulullah tadarusan bersama Jibril. Aku menahannya dari tidur habis tarawih. Kemudian mereka tadarusan Al-Quran 1 juz, 2 juz. Berikan kesempatan aku menolongnya, memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Kata Nabi, siam dan Al-Quran permohonannya diijabah oleh Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku Allah, katakan aku qarib. Jadi bahasa Indonesia itu karib, ya kan? Sahabat bahasa Arab, sahabat karib, sahabat intim, kental, dekat, gitu tuh Allah tuh, ya. Banyak bahasa Arab, abdun, hamba, bahasa Arab, ya kan? Sampai kalang kabut itu bahasa Arab. Dia kalang kabut itu bahasa Arab. Dari al-ankabut, sarang laba-laba, kak seperti sarang laba-laba, ruwet. Dia kalang kabut tuh, itu bahasa Arab. Ya. Nah, qarib itu dekat. Sedekat apa Allah kepada hambanya ketika puasa? Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 16, 17, 18. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Hati ini bisikan. Makanya Ramadan itu bergembira, setan diikat. Dalam hati dalam saya tuh ghuliqa itu diikat, memang dirantai. Ya Allah, kalau dirantai aja sih setan masih bisa bisik-bisik gitu. Kenapa enggak diplester aja Allah gitu. Kalau diplester, kalau diikat mulutnya masih bisikin. Makanya masih banyak yang berbuat maksiat Ramadan. Coba kalau di Jakarta ya, kita lihat tuh warteg enggak tutup. Tahu warteg ya kan? Perang Tegal, bukan warteg ya, warteg warung Tegal ya.
Kepriben kalau menang, kalau kecil lumpul. Itu ngomongnya begitu orang Tegal ngapak-ngapak, ya kan? Kayak Pak Syarif, orang Cirebon, ya. Itu ngomongnya itu karena makanya ndok asin di sini gitu, ya. Itu rata-rata dulu di Jakarta orang dari sana itu, mohon maaf, jadi tukang beca. Wah, orang Betawi ustaz, ini mana belajar. Loh, kami gak bisa baca Quran, lah bisa nanti diajarin, mau, wah gitu. Alif, ba, jangan ba, tapi ba. Coba ba, memang begitu, ya. Tak, jim, nggak usah tebel, jim. Sekali lagi jim netrek gitu, dikira jeep ya kan. Jim ha ho dal jaro jesi gitu ya. Oh, udah selesai itu. Ayo, sekarang udah hafal nih, udah berapa kali ngaji, hafalin hijaiyah. Ayo, alif ba ta, jangan ba. Alif ba, nggak bisa emang begitu. Alif ba ta, wah selesai. Wah, semuanya ya. Nah ini kamu nih, kamu jarang masuk nih. Coba alif ba ta jim ha ho dal ya. Habis kof dia lupa. Kof, jangan kof, pakai ini kof, nggak bisa. Kof disabet sama orang. Yang benar. Ya nggak bisa kayak kuek. Nah itu kayak kuek kof. Nggak bisa kayak kuek. Kuek itu kof. Habis kof, sama tukang beca lupa dia. Yang lain jangan kasih tahu. Ayo habis kof apa? Kan kap tuh kan. Jangan kasih tahu. Ya. Kata temannya, lah yang ada di becak lu, katanya gitu. Jok disab. Bukan kaf. Nih penutup kaf ya. Dia bilang jok. Disambet sama ustadznya ya. Masya Allah. Jadi ya Al-Quran dan ini Masya Allah. Qarib, dekat. Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Lebih dekat daripada urat lehernya. Kalau kita ingin motong hewan ayam, lehernya potong. Kalau kambing sama, kerbau, onta, sapi lehernya. Nah, kenapa orang-orang bermaksiat padahal Allah tuh lebih dekat kepadanya dari urat lehernya? Mulutnya lebih dekat dari urat lehernya. Kenapa dia berdusta? Kenapa bikin hoax? Kenapa dia memfitnah manusia? Kemudian matanya, telinganya kan dekat dari urat lehernya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa itu bisa integritas, jujur. Kemudian yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ya. Itu ada dua malaikat yang duduk. Udah di sini Allah dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Kemudian ada malaikat yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Raqib dan atid, yang nyatet tuh. Nanti tinggal dilaporin sama Allah tentang amalan kita. Gitu. Makanya Masya Allah, taroka syahwatahu wa syarabahu wa ta'amahu ya min ajli. Allah bangga tuh. Lihat tuh. Di bumi lihat, malaikat seluruhnya lihat, miliaran malaikat dipanggil oleh Allah. Lihat tuh, di siang hari mereka meninggalkan syahwat, meninggalkan makan minumnya min ajli, karena aku. Allah bangga tuh.
Makanya ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah ijabah. Ya, Allah kabulkan barang siapa yang berdoa karena dekat. Kalau dekat bupati, masa 1, 2, 3 proyek nggak dapat. Kalau dekat gubernur, jangan deh dekat jadi Mulyadi. Ya, karena kena semprot ente ya. Tapi kalau kena itu dekat dengan kekuasaan, dekat dengan orang yang punya kuasa, maka mudah. Allah yang maha kuasa, minta apa? Ya, Masya Allah. Kata istri saya, Abi silakan berdakwah kemana aja, ke ujung dunia. Hah? Ujung dunia? Emang dunia ada ujungnya? Gitu. Tapi ya satu permintaan, apa itu ya? Jangan kawin lagi. Ya, Masya Allah. Akhirnya beliau qiyamul lail setiap malam. Kalau saya habis dakwah kadang-kadang capek, cuma ini seperti 3-4 kali dari 7 hari 7 malam. Kalau beliau sholat qiyamul lail karena nggak sakit miom di rahimnya diangkat, udah nggak pernah kayak laki-laki, nggak pernah ada tamunya setiap bulan, udah qiyamul lail setiap malam tuh. Pantesin doa saya nggak dijabah, ya Allah, Masya Allah, saya pengen ya Allah, gitu. Dia cuma jawab begini, jangan ya Allah, gitu. Dijabah, ya ibu, jadi perang doa. Ya, Masya Allah. Nah, yang terkait dengan ini, sepanjang kita puasa doanya diijabah. Wabil khusus menjelang berbuka puasa. Udah nggak usah sibuk ibu-ibu, pesen aja. 15 menit udah doa panjang-panjang. Wow, doa Nabi di atas onta menghadap kiblat ketika beliau haji. Itu dari ba'da asar sampai maghrib diijabah doa, baca aja doa, Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabb, gitu. 15 menit juga kepanjangan, lama 10 menit aja kecapean kita ya. Tapi itu diijabah. Jangan lupakan ba'da salat fardu, ketika kita qiyamul lail, setelah selesai tarawih kita berdoa kepada Allah, setelah tilawah Quran kita luar biasa. Ini ya, mudah-mudahan ya kegembiraan kita bersama Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.